kebutuhan pribadi itu dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama milik pribadi dan digunakan untuk pribadi. Itu namanya konsumsi pribadi. Yang kedua bukan milik pribadi tapi digunakan untuk pribadi, diketahui seluruh negeri, kemudian dikuliti. Nah, itu namanya jet pribadi. Kaisang kabur, hilang, nggak ketahuan ribanya ada di mana ini. Kaisang Pangarep mendadak hilang usai heboh kasus jet pribadi. Tim Gibran pun tak bisa hubungi. Adiknya sendiri nggak bisa hubungi kakaknya nggak bisa hubungi adiknya. Jangan-jangan Kaisang nggak akan lagi kembali ke Indonesia, ngumpet di Amerika karena makin terbongkar sinyalemen KKN-nya. Begitu ya. Kaisang mendadak hilang usai heboh kasus jet pribadi. Tim Gibran pun tak bisa hubungi anak bungsu Jokowi tersebut. Diketahui bahwa Kaisang belum pernah sekalipun muncul ke publik. Saat ini dilaporkan sedang berada di luar negeri bersama istrinya Erina Gudono. Kuliah katanya S2, beasiswa. Kemudian rame-rame surat ke kampusnya, batalkan beasiswa. Beasiswa sebagai apa itu? Di Instagramnya pun tidak aktif dan tak pernah unggah momen apapun. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, menyebut bahwa private jet yang dipakai Kaisang dan Erina bukan milik pribadi. Jadi kalau nyewa itu sekitar 4-5 miliar itu pulang pergi. Dahsyat bukan? Bisa beli rumah di Bandung tuh dengan mewah itu, dengan sekali pulang perginya Kaisang ke Amerika. Sejauh ini Sylvester juga menyebut bahwa Kaisang belum bisa dihubungi seusai kasus jet private-nya mengemuka. Saya belum bisa menghubungi Mas Kaisang, katanya. Dari keterangan rekan terdekat Kaisang diketahui Kaisang memakai private jet dengan sejumlah rekan bisnisnya. KPK menantang Kaisang untuk membawa bukti pembayaran private jetnya yang dipakai oleh Erina Gudono. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPK Wakil Alexander Marwata. Alex menuturkan bahwa bukti pembayaran private jet itu sangat penting untuk ditunjukkan Kaisang, untuk kemudian dinilai apakah ada unsur gratifikasi atau tidak. Tapi Kaisangnya menghilang bagai ditelan bumi. Ini fakta-fakta kita hari ini, dan tentu kita juga tidak boleh lupakan kabar terbaru. Janji RK di depan relawan, sulap Jakarta seperti Bandung dan tuntaskan tawuran. Bandung tawuran masih banyak. Pengen seperti Bandung apanya? Katanya pohon rindangnya. Pohon rindang di Bandung bukan buah dari RK, tapi jauh-jauh hari sebelumnya sudah rindang. Tapi yang lain, persoalan Bandung luar biasa. Macet di mana-mana, sampah tidak terurus, lubang makin banyak. Apa yang di Jakarta mau dibikin rusak itu maksudnya apa, gimana ini RK? Dan di sisi lain, ini sudah satu hari ya, pollingnya sudah 32.000 suara. Jika Anies Baswedan dan kawan-kawan membuat partai politik, bagaimana sikap Anda? Bergabung 94%. Ragu-ragu 2%, tidak bergabung 5%. Saya refresh ya, ada perubahan nggak? Dari tadi 32.000, oh iya, ini masih yang terbaru ya. Dan di sampingnya, Aiman Wicaksono 76% bergabung ke partainya Anies Baswedan. Barakallah Pak Anies, mudah-mudahan dilancarkan rencana-rencana baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menurut saya Golkar serius untuk tidak mau Ridwan Kamil Jakarta. Tahu nggak sebabnya? Kenapa? Satu ya, mereka merasa lebih pasti peluang Ridwan Kamil di Jawa Barat.
Karena di sana Ridwan Kamil sudah gubernur 1 kali, surveinya juga proven tinggi gitu. Yang kedua, karena Erlangga mau jadi Wapres 2029. Kalau Ridwan Kamil di Jakarta, dan Jakarta adalah panggung strategis untuk Pilpres 2029 yang akan datang, which is very very true, maka calon presiden atau calon wakil presiden dari Partai Golkar 2029 adalah Airlangga Hartarto. Ridwan Kamil. Gini loh, Kan strategis. Kalau Ridwan Kamil di sini Ridwan Kamil. Tapi kalau Ridwan Kamil di Jawa Barat seperti sunarionya Golkar, kita pakai istilah apa namanya Srilumat. Sunario. itu bukan hil yang mustahil ya. Jadi kalau sunarionya seperti itu, maka ya Ridwan Kamil di Jawa Barat dan ya nggak punya apa namanya, Golkar itu ya nggak punya calon dua. Calonnya tunggal aja. Bayangkan kalau Ridwan Kamil terpilih sebagai gubernur Jakarta kan, maka dia surveinya tinggi. Lah bagaimana memposisikan Airlangga Hartarto nanti? Akan ada aspirasi yang mengatakan Pak Airlangga jangan maju, Ridwan Kamil aja, karena surveinya dia tinggi. Meskipun Pak Airlangga juga punya panggung kan, misalnya jadi gini, lagi. Nanti akan ada dualitas, di mana Pak Airlangga punya partai, Ridwan Kamil punya elektabilitas, gitu. Tapi kalau Ridwan Kamil di Jawa Barat, dan asumsinya Jawa Barat ini panggung yang tidak sestrategis Jakarta, surveinya Ridwan Kamil nanti so and so aja, gitu loh. Kayak Puan dan Ganjar di 24. Ya jangan jadi Ridwan Kamil, jangan jadi Ganjar. Jadi yang ditakutkan atau diantisipasi oleh Erlangga adalah Ridwan Kamil akan menjadi Erlangga seperti Ganjar. Ridwan Kamil akan menjadi seperti Ganjar di PDI Perjuangan 2024 gitu. Nah, itu caranya adalah Ridwan Kamil jangan jadi gubernur Jakarta. Ridwan Kamil nyagup di Jakarta bukan atas kehendak siapa-siapa selain Prabowo Subianto. Karena Erlangga pengennya di Jawa Barat, makanya dia dimundurin. Warga Jawa Barat gembira Ridwan Kamil atau Kang Emil keluar dari Jawa Barat. Ia gagal memimpin Jawa Barat sebagai gubernur. Kita bahas juga kemarin ya, apa peninggalan-peninggalan RK di Bandung dan di Jawa Barat. Ya kegagalan. Ketika awal digadang-gadang menjadi cagup di Jawa Barat, suara penolakannya kencang. Dari soal Masjid Al-Jabar, bansos, mesin parkir, hingga patung menjadi masalah yang menderanya. Dari Jawa Barat memang harus out. Ternyata penampungnya justru Jakarta. Tokoh yang pernah menghina warga Jakarta ini dilempar ke sini. Pendukung Bobotoh yang biasa versus The Jackmania kini demi politik diusung untuk memimpin skuad Jakarta. Jackmania menolak untuk mendukung Kang Emil. Berbagai seruan seperti Jakarta bukan untuk Ridwan Kamil, Jakarta boykot Ridwan Kamil, emang rela Jakarta dipimpin Bobotoh, itu menghiasi poster-poster, bahkan coretan-coretan piloks. Yang lucu kemarin tuh ya, saat menghadiri haul Mbah Priok hari Minggu 1 September, Ridwan Kamil yang memberi kata sambutan ternyata diteriaki jamaah, turun, turun. Bahkan ada yang teriak, Anies, Anies, Anies. Ridwan Kamil memilih turun setelah melihat respon penolakan. Priok bukan rumah ente, woi. Pulang, woi. Di media sosial tampak video seorang menulis pada dinding kain putih, Jakarta anti Ridwan Kamil. Memang tidak mudah mantan gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil untuk menundukkan masyarakat Jakarta, mengingat track record yang jauh dari pijakan aslinya. Ridwan yang mencoba mengganti panggilan dari Kang Emil menjadi Bang Emil tampaknya sia-sia. Di Jawa Barat, suara tolak Ridwan Kamil menggema. Kini saat masuk ke Jakarta, teriakan itu lebih nyaring lagi untuk menolaknya. Ia bukan figur bagus yang layak dipuja atau dielu-elukan. Kelasnya biasa-biasa saja. Menjadi seperti istimewa karena permainan media adalah membangun pencitraan. Saya pernah cerita ya, di satu kesempatan kawan saya itu langsung menyaksikan langsung bagaimana ketika Ridwan Kamil berinteraksi dengan warga, itu fotografer, kameramen itu nyaris hampir ada di setiap sudut itu. Dari jarak dekat, dari jarak jauh, lengkap itu. Luar biasa. Tidak ada prestasi yang dirasakan saat memimpin Bandung, apalagi Jawa Barat. Gerakan Coblos Semua atau lebih khusus Jakarta Anti Ridwan Kamil merupakan pelajaran penting bagi elit politik di Indonesia yang berambisi membangun budaya politik mendahulukan kekuasaan ketimbang kerakyatan. Elit yang memanipulasi jalmi alit atau wong cilik. Gerakan tolak Ridwan Kamil dinilai wajar karena beberapa hal, antara lain. Pertama, dengan dukungan istana dan mayoritas partai politik menjadi gambaran bahwa RK adalah boneka oligarki yang siap berekspresi maupun merepresi. Kedua, ketika Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, maka spirit putra daerah atau yang mengenal daerah untuk memimpin Jakarta harusnya menjadi kelayakan. Ridwan Kamil itu orang luar. Ketiga, mantan gubernur DKI yang dinilai sukses memimpin dan dicintai warga, Anies Baswedan, telah dibantai secara sadis oleh istana hingga tak dapat berkompetisi. Kemarahan warga merupakan konsekuensi. Gerakan Coblos Semua adalah bentuk ringan dari perlawanan yang sekaligus secara implisit penolakan atas Ridwan Kamil. Bentuk lebih eksplisit adalah coretan Jakarta Anti Ridwan Kamil.